Singkat cerita, tepat setelah pada episode kemarin, Cry sudah diajak masuk menuju ke dalam markas dari kelompok organisasi kriminal terkuat di dunia, yaitu Organisasi Rubah Ekor 9. Maka di momen yang bersamaan ini, pendeta suci yang bernama Sora akhirnya langsung berkata kepada semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut bahwa mereka harus bersujud tepat di hadapan dari Cry. Karena bagi mereka, Cry adalah seorang biako atau Cry adalah raja dari mereka. Mengingat sekali lagi, topeng dari Cry adalah topeng yang asli. Jadi gara-gara itu, mereka pun sekarang malah dibuat menjadi salah paham. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Cry pun dengan sangat santai, kini justru malah berkata kepada mereka bahwa dia bukanlah seorang biako, tapi dia hanyalah seorang hunter biasa yang kebetulan sekarang telah ditarik tanpa sepengetahuannya. Intinya, Cry sudah mencoba untuk dapat bisa menjelaskan berkali-kali kepada para anggota yang ada di dalam kelompok Kitsune. Tapi, tidak peduli sebanyak apapun, Cry telah mencoba untuk bisa menjelaskannya. Namun, mereka pun sudah terlanjur percaya bahwa Cry adalah seorang biako. Berdasarkan itulah, salah satu anggota eksekutif mereka, yaitu Hunter level 7 dengan nama Gav, yang merupakan salah satu anggota terkuat dari mereka. Kini, akhirnya dia pun langsung datang untuk bisa menghampiri Cry sambil berkata seperti ini kepadanya. Tuan Biako, ini adalah artefak yang kau minta, yaitu sebuah relik pedang suci yang merupakan kunci dari dunia. Di momen inilah, Cry pun akhirnya langsung berubah pikirannya. Karena bagi Cry, selama dirinya bisa mendapatkan relik, maka dia pun akan melakukan apa saja untuk bisa memilikinya. Gara-gara itu, Cry pun akhirnya sekarang langsung berpura-pura untuk bisa menjadi raja dari mereka. Karena hanya dengan cara seperti itu, Cry pun bisa pergi dengan tenang untuk dapat bisa pulang sambil membawa relik ini sebagai hadiahnya. Kemudian, setelah relik itu sudah diberikan kepada Cry, maka Gav pun mulai menjelaskan rencana dari mereka untuk dapat bisa melakukan penyerangan terhadap turnamen dari para hunter ini. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mengalahkan para hunter terkuat di dunia ketika mereka semua sedang berkumpul di dalam satu tempat. Supaya organisasi dari mereka nantinya akan dapat menjalankan rencananya, yaitu untuk dapat bisa menghancurkan dunia sekaligus untuk bisa menguasainya. Mendengar perkataan dari Gav tersebut, Cry pun akhirnya kini seketika langsung berkata bahwa untuk sekarang mereka tidak perlu melakukan hal itu. Atau untuk sementara, rencana dari penghancuran dunia otomatis akan menjadi ditunda. Karena menurut Cry, dia telah memiliki kelompoknya sendiri. Alias, dia sudah membawa pasukan elitnya sendiri untuk dapat bisa melakukan tujuan dari mereka. Jadi berdasarkan hal itu, Cry pun seketika langsung meminta pasukan dari Gav untuk dapat bisa berjaga saja sambil menunggu perintah dari Cry yang selanjutnya. Intinya, Cry berusaha untuk bisa menunda rencana penghancuran dari mereka dengan cara berkata kepada mereka bahwa Cry sudah memiliki rencana yang lainnya. Walaupun pada dasarnya, itu hanyalah ucapan asal-asalan dari Cry saja, bukan maksud yang sebenarnya. Di momen inilah, Gav pun awalnya sempat menolak dan juga sempat bertanya tentang keputusan dari Cry itu. Karena menurut sudut pandang dari Gav, rencana dari kelompok mereka adalah rencana yang paling sempurna untuk bisa membunuh para hunter. Tapi setelah ditegur oleh Miko, alias ditegur oleh seorang pendeta suci, bahwa perintah dari Biako atau perintah dari Cry ini adalah perintah yang absolut, alias perintah yang sama sekali tidak bisa dilawan. Maka pada akhirnya, Gav pun kini otomatis langsung menjadi menurut sambil berkata seperti ini kepada Cry. Baiklah Tuan Biako, kalau begitu kami akan standby sambil menunggu semua perintahmu yang selanjutnya. Nah, mengingat urusan di tempat ini sekarang sudah selesai, serta Cry pun sudah berhasil menunda proses serangan mereka, dan juga Cry pun sudah berhasil mendapatkan sebuah relik langka baru, maka tanpa menunggu lama, Cry pun akhirnya seketika langsung berpamitan kepada mereka untuk bisa pergi dari ruangan markas rahasia mereka. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah Cry sudah pulang menuju ke dalam penginapan yang saat ini kebetulan sudah berhasil disewa oleh Citri, maka di momen yang sama tersebut, semua teman-teman dari Cry kini akhirnya mulai bertanya kepadanya, yaitu dari mana saja Cry, serta kenapa Cry tiba-tiba saja menghilang tanpa memberitahu satupun dari mereka. Mendengar pertanyaan itu dari teman-temannya, Cry pun sekarang hanya tersenyum sambil berkata kepada mereka bahwa itu adalah rahasia. Tidak hanya itu,
Karena ketika dirinya sekarang sudah tiba, maka Cray pun kini segera membuka sebuah relik yang kebetulan sudah diberikan kepadanya, yaitu sebuah relik pedang suci dengan bentuk seperti ini. Kemudian tanpa menunggu lama, Cray pun kini segera mencoba untuk bisa mengecek bagaimana kondisi dari relik itu. Di mana menurut Cray, penjelasan dari relik pedang tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, relik pedang ini memiliki bentuk yang terlalu pendek untuk bisa disebut sebagai katana, tapi masih terlalu panjang untuk bisa disebut sebagai pisau. Jadi secara tidak langsung, ukuran dari pedang ini adalah ukuran medium, atau di dalam dialog aslinya disebut dengan sebuah light sword. Kedua, relik pedang ini memiliki sebuah sarung pedang dengan ukiran huruf Latin yang ada di sarungnya. Di mana menurut Cray, ini adalah relik dengan usia yang sangat tua, mengingat sarung pedangnya itu masih dibuat dengan menggunakan sebuah kayu. Di momen inilah, Lucia pun otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena menurut Lucia, relik yang baru saja dikeluarkan oleh Cray itu ternyata adalah sebuah relik dengan kategori harta karun negara atau relik national treasure. Di mana berdasarkan info yang ada di koran, relik harta karun ini baru saja hilang atau baru saja dicuri dari sebuah museum yang terletak pada kota sebelah. Tidak hanya itu, karena menurut Lucia, relik yang sekarang dibawa oleh Cray ini merupakan salah satu relik langka dengan nama relik kunci dunia. Dan menurut legendanya, relik kunci dunia ini adalah sebuah relik yang dapat memberikan para penggunanya sebuah kekuatan yang sama sekali tidak terbatas. Andaikan kunci dunia itu dapat menemukan lubangnya atau menemukan pengguna yang cocok. Mendengar penjelasan dari Lucia, Cray pun kini seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini kepada teman-temannya. Baiklah, jika memang benar ini adalah relik harta karun negara, maka lebih baik kita segera mengembalikannya ketika nanti kita sudah pulang. Karena jika kita berbuat baik kepada museum pemilik dari relik ini, maka kita pun pasti akan bisa mendapatkan relik yang lainnya lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Atau dengan kata lain, di dalam pikirannya, Cray pun malah berpikir dengan licik bahwa dia akan mengembalikan relik ini asalkan mau ditukar dengan relik lainnya yang jumlahnya jauh lebih banyak. Mengingat Cray adalah seorang kolektor dari relik, maka sudah jelas tujuan utama dari Cray adalah untuk bisa mengumpulkan sebanyak mungkin relik di dalam gudang harta karunnya itu. Jadi sambil menunggu mereka pulang, maka Cray pun sekarang langsung memberikan relik pedang ini menuju kepada teman masa kecilnya, yaitu menuju kepada Luke sambil berkata seperti ini kepadanya. Luke, aku berikan relik pedang ini kepadamu, tapi dengan satu syarat, yaitu kau tidak boleh menggunakan relik pedang ini untuk dapat bisa membunuh manusia. Mendengar ucapan itu dari Cray, Luke pun otomatis langsung menjadi sangat senang. Hingga pada kesempatan yang sama itu, Luke pun segera memasukkan relik pedangnya itu ke dalam sarung pedang miliknya sambil berkata seperti ini kepada Cray. Baiklah, aku mengerti. Jika kau bilang aku tidak boleh menggunakan pedang ini untuk bisa membunuh manusia, maka artinya aku boleh menggunakannya sementara untuk dapat bisa membunuh hal lain selain manusia. Menyaksikan respon tersebut dari Luke, Cray pun sekarang hanya tersenyum. Karena menurutnya, melarang atau membatasi pergerakan dari Luke adalah sesuatu yang percuma. Jadi, selama Luke hanya menggunakannya demi dapat menebas tubuh dari monster, maka hal itu sama sekali tidak masalah. Oh iya, tepat pada kesempatan yang sama ini, kita pun juga mendapatkan sebuah penjelasan singkat tentang kekuatan relik dari Luke. Di mana secara sederhana, Luke ternyata memiliki sebuah relik, yaitu sebuah relik sarung pedang. Fungsinya adalah untuk dapat menyimpan banyak sekali pedang sekaligus di dalam satu buah sarung pedang yang kebetulan selama ini telah dia bawa. Atau lebih gampangnya, relik sarung pedang dari Luke ini fungsinya mirip seperti kantong ajaib dari Cray yang selalu dipakai oleh Cray tepat pada pinggangnya. Bedanya, relik dari Luke hanya bisa menyimpan berbagai macam pedang saja. Sedangkan kantong ajaib dari Cray bisa menyimpan benda apapun, entah itu relik, makanan, ataupun benda-benda tidak penting lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa Luke membawa relik sarung pedang? Padahal sebelumnya, Luke hanya diperbolehkan bertarung dengan menggunakan satu buah pedang saja, yaitu sebuah pedang kayu. Jawabannya adalah seperti ini. Kekuatan mana dari Luke sangatlah luar biasa besar, walaupun dia adalah seorang swordsman. Gara-gara itu, maka Luke pun seringkali mematahkan pedang kayunya ketika dirinya sedang bertarung, dan juga ketika Luke sedang menggunakan kekuatannya. Jadi sebagai gantinya, Lucia pun membuatkan banyak sekali Luke pedang kayu untuk dapat dia bawa. Hal itulah yang menjadikan alasan kenapa Luke diberikan relik sarung pedang oleh Cray.
Nah, mulai dari sini, mari kita singkat saja ceritanya menuju ke dalam bagian-bagian yang pentingnya. Di mana secara urutan kronologisnya, inilah yang selanjutnya terjadi tepat beberapa hari sebelum pertarungan dari turnamen para hunter dimulai. Pertama, setelah Cray sudah pulang menuju ke dalam penginapannya, dan juga setelah dirinya bertemu dengan para anggota partinya, maka pada siang harinya itu, Cray pun kini langsung memutuskan untuk bisa pergi menuju ke dalam restoran terdekat untuk dapat mencari makan. Kemudian di dalam restoran ini, Cray pun tanpa sengaja sekarang justru malah bisa bertemu dengan parti lainnya yang merupakan satu dari 5 parti pendiri klan Verstappen. Yaitu salah satu parti paling kuat di dalam ibu kota negara, sekaligus parti paling kejam, yang sama sekali tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Mereka adalah parti Thorsnake yang dipimpin oleh Touka Dancho sebagai ketua dari parti mereka. Oh iya, parti dari Thorsnake ini bukanlah sekedar hunter biasa. Karena kenyataannya mereka adalah kelompok mercenary, di mana tujuan dari mereka adalah bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Jadi selama parti mereka dibayar, maka mereka pun akan melakukan tugas apapun, baik itu tugas positif ataupun tugas yang negatif. Intinya, selama ada uang, mereka pun pasti akan menjadi menurut. Itulah yang menjadikan alasan kenapa parti Thorsnake dianggap sebagai salah satu parti paling menyeramkan, bahkan jauh lebih menyeramkan daripada parti Akbrev. Bahkan saking kuatnya Touka Dancho, Luke pun sampai tidak pernah mau untuk dapat bertarung melawan Touka. Karena menurut Luke, bertarung melawan Touka sama sekali tidak menyenangkan bagi dirinya. Nah, pada poin ini sebenarnya ada 3 terjemahan yang berbeda. Pertama, Luke tidak mau bertarung melawan Touka karena Luke sangat lemah dengan pendekar pedang wanita yang memiliki kekuatan besar mirip seperti Touka. Dan yang kedua, Luke tidak mau bertarung melawan Touka karena Touka tidak pernah serius ketika dirinya bertarung melawan Luke. Lalu yang ketiganya, Luke tidak mau bertarung melawan Touka karena Luke memiliki perasaan kepada Touka. Kemudian kejadian yang keduanya, di mana setelah Cray sudah sadar bahwa Touka dan juga partinya sekarang memutuskan untuk dapat ikut menuju ke dalam turnamen dari para hunter ini, maka tanpa menunggu lama, Cray pun akhirnya kini segera membuat rencana dengan menggunakan bantuan dari Citri. Mengingat pada kesempatan itu, Cray pun segera meminta Citri untuk dapat bisa memerintahkan para anggota parti Thorsnake demi bisa bekerja sama dengan kelompok dari Kitsune atau kelompok rubah ekor 9 yang baru saja ditemui oleh Cray dengan tujuan seperti ini. Yaitu, Cray ingin membuat kelompok dari rubah ekor 9 bisa dibuat sibuk untuk sementara waktu. Jadi dengan cara seperti itu, rencana dari Gav dan juga kelompoknya untuk dapat bisa membuat kekacauan di dalam turnamen dari para hunter sementara jadi bisa ditunda. Ketiga, setelah Thorsnake sudah bersedia untuk dapat diberikan misi oleh Cray, maka tanpa menunggu lama, Cray pun kini segera memanggil Gav yang merupakan anggota eksekutif dari kelompok rubah ekor 9. Lalu, Cray pun segera mengenalkan parti Thorsnake menuju kepada mereka. Di mana menurut Cray, ini adalah parti yang dimaksud oleh Cray sebagai para pasukan elitnya, sesuai dengan informasi yang ada pada awal video ini ketika Cray mencoba untuk dapat bisa menunda misi dari mereka. Tidak hanya itu, karena setelah parti dari Thorsnake sudah diminta untuk dapat bisa bekerja sama dengan Gav, maka di saat yang bersamaan, Cray pun segera memerintahkan mereka semua untuk dapat bisa mengumpulkan informasi lebih dulu tentang kelompok dari para hunter lainnya, kelompok para penjahat lainnya, dan juga kelompok para mafia lainnya yang sekarang memiliki potensi besar untuk bisa membuat kekacauan. Karena dengan cara seperti ini, maka secara otomatis tingkat keberhasilan dari misi mereka kini bisa menjadi semakin meningkat. Nah, sampai di sini memang ceritanya agak sedikit berat. Karena banyak sekali rencana konspirasi jenius yang sekarang dilakukan oleh Cray. Walaupun pada dasarnya, semua rencana itu hanyalah rencana asal-asalan alias hanya rencana asal sebut. Jadi, supaya lebih mudah dipahami, maka seperti biasanya, beginilah penjelasan versi simpelnya. Pertama, untuk saat ini, tidak ada satupun orang yang tahu bahwa Gav adalah anggota dari organisasi Kitsune, kecuali Cray dan juga Citri. Mengingat kelompok kriminal ini adalah sebuah organisasi rahasia yang sudah menyamar selama lebih dari ribuan tahun tepat di dalam dunia manusia. Kedua, Gav setuju untuk dapat diberikan misi oleh Cray karena menurut pemikiran dari Gav, Cray memiliki rencana yang sangat jenius. Mengingat jika mereka bisa lebih dulu mengalahkan para hunter lainnya dan juga para organisasi penjahat lainnya yang sekarang mencoba untuk dapat membuat kekacauan di dalam kota, maka secara otomatis misi dari kelompok rubah ekor 9 bisa berjalan menjadi semakin mulus.
Ketiga, di dalam sudut pandang dari Touka dan juga para anggota party Torchlight, misi dari Cray untuk dapat melakukan penyelidikan merupakan sebuah misi yang sangat tepat. Karena dengan cara seperti ini, mereka pun jadi bisa tahu lebih dulu kekuatan dan juga kelemahan apa saja yang sekarang dimiliki oleh para pesaingnya. Mengingat pada dasarnya, Touka dan Cho adalah peserta juga di dalam turnamen dari para hunter ini. Lalu, sekarang mari kita masuk menuju ke dalam kejadian menarik yang ketiganya. Di mana pada momen yang berikutnya, Cray pun juga memberikan perintah kepada Lismart dan juga kepada Luke untuk dapat melakukan latihan di luar kota. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mencari hiburan supaya Luke dan juga Lismart tidak membuat keributan di dalam kota. Mengingat di dalam party Grieving Soul, mereka berdua lah orang yang paling tidak bisa diam. Serta mereka berdua juga lah orang yang paling emosi jika sehari saja mereka tidak melakukan pertarungan. Tapi masalahnya, Lismart dan juga Luke sekarang malah dibuat menjadi salah paham. Di mana menurut pemikiran dari mereka, Cray meminta mereka pergi keluar kota dengan sebuah tujuan yang sama, mirip seperti tujuan dari Touka dan juga tujuan dari Gav. Bedanya, jika Touka diminta untuk bisa mencari informasi saja, maka Lismart dan juga Luke sekarang ditugaskan oleh Cray untuk dapat bisa melakukan eksekusi. Atau dengan kata lain, tugas dari Luke dan juga Lismart adalah untuk bisa membunuh para penjahat selain kelompok dari Rubah Ekor 9 yang kebetulan sekarang sudah mengincar mereka juga tepat di dalam turnamen dari para hunter. Nah, semua keputusan dari Cray itu sebenarnya bukanlah tanpa alasan. Mengingat pada kesempatan yang sama itu, Lismart pun sebenarnya sudah memberikan daftar dari nama para penjahat yang kemungkinan saja sekarang sudah berada di sekitar kota ini. Karena pada dasarnya, sekali lagi, ini adalah sebuah turnamen besar. Jadi sudah pasti para pesertanya akan menjadi target dari para penjahat untuk bisa dibunuh sekaligus. Salah satu kelompok dari para penjahat ini adalah organisasi Hellgate, di mana mereka adalah salah satu musuh bebuyutan dari Cray yang dulu sudah pernah dikalahkan oleh party dari Grieving Soul. Jadi, sebelum kelompok dari Cray bisa diserang secara mendadak, maka Cray pun memilih untuk dapat mengirim teman-temannya lebih dulu dengan niat untuk bisa membantai mereka semua. Wow, menarik banget ya. Sekali lagi, cerita ini penuh dengan konspirasi. Karena di dalam satu waktu, Cray pun mulai menunjukkan kejeniusannya untuk dapat membuat banyak sekali rencana sekaligus yang hasilnya baru akan bisa dirasakan tepat pada episode yang berikutnya. Oh iya, kekuatan dari Cray ini disebut dengan kekuatan Divine Strategy, yaitu kekuatan dari para dewa yang kebetulan baru saja terbuka walaupun untuk sekarang masih belum disadari oleh Cray. Di mana fungsi utama dari kekuatan Divine Strateginya ini adalah untuk bisa membuat sebuah rencana yang akurat walaupun Cray sama sekali tidak tahu apakah maksud dari rencana yang telah dia berikan. Intinya, semua rencana dari Cray nantinya akan saling berkaitan satu sama lain. Serta semua rencana dari Cray itu akan menjadi semakin akurat walaupun sekarang masih nampak membingungkan. Atau dengan kata lain, kesimpulan di dalam cerita bagian yang ketiga ini adalah sebagai berikut. Yaitu, ini semua adalah rencana dari Cray yang dibuat dengan menggunakan kekuatan defense strategi atau strategi suci. Pertama, Cray menahan pergerakan dari kelompok Rubah Ekor 9 untuk dapat menyerang para hunter level tinggi yang sekarang sedang menunggu turnamen dimulai tepat di dalam kota ini. Kedua, Cray meminta party Torchlight untuk dapat bisa mengajak kelompok dari Rubah Ekor 9 dengan sebuah tujuan untuk bisa mencari informasi. Dan yang ketiga, Cray pun juga meminta Lismart dan juga Luke Cycle untuk dapat bisa melakukan pembantaian terhadap kelompok para penjahat yang kebetulan sekarang sudah bersiap untuk bisa menyerang mereka. Sesuai dengan daftar nama-nama yang sudah diberikan oleh Citri kepadanya, di mana salah satu nama dari kelompok penjahat itu, mereka adalah kelompok dari Hellgate. Ya, walaupun untuk poin yang ketiga ini, lagi-lagi hanya salah paham. Karena yang diminta oleh Cray hanyalah Lismart dan juga Luke Cycle untuk bisa latihan di luar kota. Bukan untuk bisa melakukan pembantaian terhadap semua nama-nama yang sudah ditulis oleh Citri. Lalu yang keempatnya, besok adalah jalannya pertarungan utama. Setelah semua rencana dari Cray di atas sudah berhasil dijalankan oleh para anggotanya. Baik itu anggota dari kelompok Rubah Ekor 9, kelompok Torchlight, maupun kelompok dari party Grieving Soul itu sendiri.